hari ini Beb, KC telah berjumpa dengan usia ke-25 tahunnya. Kalau kita melihat fenomena Nabi Muhammad itu, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah itu di usia ke-25. Kita boleh mengatakan bahwa ini usia perkawinan kenduri cinta dengan apapun itu, Beb. Perkawinan penggiat dengan jamaah dalam tanda kutip. Ya, kalaupun terjadi secara visual, ya nggak apa-apalah. Karena saya berharap Mas Rizal kemarin kemana ya? Dan apapun itu, Beb, bentuknya. Jadi mungkin jenengan punya perspektif yang ingin dibawa tentang momentum ulang tahun kenduri cinta hari ini. Monggo tafadhol, Beb. Waktu dan tempat kami persilakan. Tempatnya di sini, Beb. Waktunya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kok amin sih? Buat teman-teman yang selalu ke KC dan beberapa kali saya di panggung pasti tahu ini sesuatu yang tidak biasa. Saya mengawali dengan hamdalah karena tujuannya untuk memberi informasi secara tidak langsung kepada Mas Hensat bahwa boleh diragukan saya sebagai keturunan biologis dari Nabi Muhammad, tapi insya Allah tidak bisa diragukan saya keturunan ideologis dari Nabi Muhammad. Jadi kita itu kan sekarang, khususnya di Indonesia, hidup dalam lanskap yang segala sesuatu itu dilihat cenderungnya secara biologis bukan secara ideologis ya. Mereka yang disebut anak itu adalah anak biologis. Padahal yang terpenting itu adalah anak ideologis. Karena itu kata Nabi Muhammad, saya adalah ayah bagi seluruh orang yang bertakwa. Maka setiap orang yang bertakwa, dia adalah Habib. Tapi Habib ideologis. Ya stratanya 1 inci di bawah saya lah. Jadi kita kan sekarang hidup di panggung biologis. Anaknya dokter diekspektasikan dia memiliki kecerdasan seperti ayahnya untuk menjadi dokter. Anaknya itulah, silakan dilanjutkan sendiri. Kita berada pada pola pikir yang cenderung biologis ketimbang ideologis. Sehingga kemudian ada banyak ayah dan ibu yang durhaka karena anak dianggap sebagai ekspektasi atau investasi. Dia harus mengembalikan investasi yang telah diberikan orang tuanya kepada anaknya dan dia harus menjadi ekspektasi yang gagal diambil oleh orang tuanya. Orang tuanya pengen jadi PNS, gagal, kemudian anaknya dipaksa jadi PNS. Orang tuanya pengen jadi tentara, gagal, anaknya dipaksa untuk jadi tentara. Sehingga yang terjadi adalah hilangnya kepakaran. Semua orang memiliki gelar, tapi gelar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Malah kita justru melihat kepakaran dan ketulusan di ruang-ruang terbuka seperti kenduri cinta pada malam hari ini. Dan karena Abdur yang komika aja gak lucu malam hari ini, sehingga Anda jangan berharap dapat pencerahan dari saya ya. Abdur aja gak ngasih kelucuan, jadi saya gak perlu effort untuk ngasih pencerahan ya, biar kosong-kosong gitu. Nah, dan alhamdulillah sebelumnya saya meminta waktu buat teman-teman semua di sini karena ini adalah 25 tahunnya Kenduri Cinta untuk bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Cak Nun dan kepada para masyaikh, para guru yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kita di seantero negeri, baik
yang terkait secara langsung dengan Kenduri Cinta ataupun dengan simpul-simpul ma'iyah lainnya. Mbah Nur Samad Kamba dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Ya, itu paling tidak jaminan bagi keberkahan Kenduri Cinta pada malam hari ini. Karena doa itu sering tidak mendapatkan wibawanya, padahal inti dari majelis kata Nabi Muhammad itu pada doanya. Doa itu kan sekarang setara dengan pemain biola di kapal Titanic gitu. Jadi udah makan, semua udah ini sambil doa, makanan dikeluarin sambil doa, sehingga kehusyuan pada doa itu hilang, sehingga majelis itu kehilangan intinya, yaitu doa itu sendiri. Nah, malam hari ini adalah 25 tahun Kenduri Cinta, dan bagi saya pribadi, saya tadi cek, ini adalah sewindu saya di panggung Kenduri Cinta. Karena 2017 pertama kali saya naik panggung Kenduri Cinta, dan saya ingin mengucapkan selamat tumbuh tahun bagi Kenduri Cinta. Kenapa saya menyebutnya tumbuh tahun, bukan ulang tahun? Karena sebenarnya kita tidak ingin mengulang capaian-capaian kita di masa lalu. Kita ingin apa yang disampaikan oleh Abdur tadi, menjadi tumbuh setiap tahunnya, walaupun 1 inci, 1% lebih baik. Kenapa saya mengawali dari itu? Karena hal-hal yang sifatnya semiotik seperti ini, itu salah satu concernnya Cak Nun yang memang di bangsa ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang besar. Contohnya adalah saya ingat bagaimana Cak Nun dulu pernah meminta kepada kita untuk menginstruksikan agar bukan menyebut membuang sampah pada tempatnya, tapi menempatkan sampah pada tempatnya. Itu secara epistemologis dua hal yang berbeda. Kalau membuang, artinya sampah itu dianggap sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi kalau menempatkan, itu adalah perspektif orang Madura. Mengubah sampah menjadi berkah. Karena orang Madura itu sangat beriman kepada Allah. Di mana Allah berfirman, ma khalaqta hadza batila. Nah, itu aspek kehabiban saya lainnya itu. Kata Allah itu, tidak ada sesuatu yang di muka bumi ini sia-sia. Hanya saja kamu tidak tahu atau abai terhadap manfaatnya, sehingga kamu menyebutnya itu sampah. Makanya saudara-saudara saya yang orang Madura itu selalu tidak pernah melihat sampah sebagai sesuatu yang dibuang, tapi dia tempatkan. Karena itu dia bikin bank sampah, bikin tempat besi tua, penampungan rel kereta, yang sudah tidak terpakai maksudnya. Yang sudah tidak terpakai. Ya kan? Jadi, maka kita ingin tumbuh tahun setiap tahunnya. Karena ya kita tidak ingin mengulang tahun kita setiap tahunnya. Dan ada yang beda di KC malam hari ini, karena salah satu kekuatan KC bagi saya, dia adalah space bukan place. Kalau dalam Madhab Frankfurt, Jürgen Habermas itu mendorong terbentuknya space, bukan place. Place itu tempat, space itu ruang. Ruang kadang nggak butuh tempat. Dan tempat kadang tidak menjadi ruang. Nah, kita over yang namanya place. Orang bangun ini, bangun itu, bangun infrastruktur ini, bangun infrastruktur itu, tapi tidak ada suprastruktur yang siap untuk mengisi tempat itu. Maka dari awal, KC itu menjadi space, menjadi ruang tanpa batas, bahkan tanpa ada ruangannya, tanpa ada AC, tanpa ada hal-hal yang sifatnya administratif dan teknis, tapi menjadi ruang yang begitu indah, di mana orang bisa berbicara secara bebas, orang bisa berbicara apa adanya, orang bisa duduk secara setara,
begitu dekat, kalaupun butuh panggung 90 cm ini hanya karena kepentingan fungsional agar yang di belakang terlihat kepada yang di depan dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kok panggungnya seperti hitanan massal, kata saya. Jangan-jangan ini Kenduri Cinta udah berubah jadi place, jadi tempat ini. Nggak taunya tadi saya dapat info di belakang ini gratisan katanya. Karena ada festival di sana, jadi sekalian aja ya. Nggak apa-apa lah kalau gratisan lah ya. Namanya juga gratisan. Tapi utamanya bagaimana Ma'iyah ini menjadi ruang yang menumbuhkan kesadaran bagi orang-orang tentang berbagai hal yang kita bicarakan di tempat ini. Dan sebagai space sudah 25 tahun Kenduri Cinta berada di tengah-tengah kita sebagai salah satu simpul Ma'iyah. Dan kita diajarkan bahwa Nabi menikah di umur 25 tahun. Dan pilihan-pilihan Nabi itu bukan hanya pilihan-pilihan yang sifatnya kemanusiaan. Bukan pilihan-pilihan yang sifatnya profan. Dia adalah pilihan-pilihan yang sifatnya ketuhanan. Pilihan-pilihan yang sifatnya transendensial. Sehingga kemudian kita yakin bahwa angka 25 itu bukan angka yang biasa. Tapi dia adalah angka yang luar biasa. Begitu juga saya baca di Mukadimah Kenduri Cinta. Orang Jawa kan ketika sampai ke 25 itu punya bahasa yang berbeda. Orang Madura juga begitu. 21 itu dupolotong, orang Madura bilangnya. 22 itu dupolodue. Tapi sampai ke 25 orang Madura bilangnya segemi. Beda pengucapannya. Karena kenapa? Karena kita yakin 25 itu adalah angka yang berbeda yang memiliki kekuatan tersendiri. Kalau tidak percaya, ini kearifan yang ada di Madura. Jadi saya akan Madura swasta ya. Orang Jawa Timur yang budaya dan bahasanya Madura. Jadi bahwa secara semiotik itu aja beda. Soal penyebutan itu memberi efek epistemologis yang berbeda. Contohnya dari hal yang sederhana, ini sekedar untuk ambil pelajaran. Kemarin pas setelah Lebaran itu kan musim ART, asisten rumah tangga itu gak balik biasanya. Salah satu kekhawatiran terbesar ibu-ibu rumah tangga itu adalah setelah Lebaran pembantu rumah tangga saya balik apa enggak. Nah, ART di kampung saya karena ayah dan ibu saya sudah umur 70-an tahun sehingga butuh ART untuk mengurusi urusan rumah tangga, itu tidak balik ke rumah. Sehingga kemudian kita mencari ART baru. Dan ketika ketemu ART baru, kemudian ada harian gitu, bayarannya harian yang singkat kata kesepakatannya ibu saya ingin membayarnya 500.000. Kemudian si ART ini nggak mau, wah nggak mau saya 500.000. Sampailah kabar ini kepada saya. Kemudian karena menurut saya angkanya udah oke, maka saya datang ke ART itu. Saya bilang, Ibu masa nggak mau Bu dibayar 500.000 sama ibu saya? Loh kalau 500.000 saya mau, kata dia. Ibu bilangnya 500.000 katanya. Padahal 500.000 ya 500.000 ya 500.000. Tapi secara semiotik itu punya dampak yang berbeda di kepala dia. Kalau 500.000 itu besar. Nah, saya kemarin ketika baca temanya 25 tahun, kok kayaknya kita lebih enak menyebutnya 1/4 abad ya. Jadi Anda merasa bahwa saya sudah 1/4 abad duduk di sini dan tetap goblok itu gak boleh itu. Bayangin, 1/4 abad ikut KC itu kalau tetap Anda tidak punya resonansi yang positif itu kan terasa sekali, wah betapa ruginya saya. Mungkin kalau disebutnya 25 tahun efeknya beda di kita ya dengan 1/4 abad. Anda sudah 1/4 abad duduk di sini. Kalau Anda tidak membawa perubahan apa-apa keluar dari sini, maka itu bukan orang celaka lagi itu. Itu udah orang jahanam itu.
Dan itu sesuatu yang sehari-hari terjadi pada kita. Contohnya, kita kirim jamaah haji berapa setiap tahun? 240 ribu. 240 ribu, 220 ribu. Setiap tahun. Padahal haji itu adalah pertemuan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, khususnya di Arafah. Makanya ayat haji itu fafirru ilallah, berkunjunglah kepada Allah kata Al-Quran. Itu haji. Sehingga orang yang habis ketemu dengan Tuhannya, otomatis ketika balik dari sana membawa sesuatu perubahan yang sifatnya transendental. Tapi setiap tahun kita kirim 240 ribu orang ke Tanah Suci, pulang-pulang jangankan 1%. 1%-nya berarti kan 24 ribu. 0,1%-nya aja atau bahkan 0,01%-nya aja. Kalau 240 orang aja mabrur dan kemudian melakukan sesuatu yang berdampak bagi Indonesia, 5 tahun seluruh masalah di Indonesia ini bisa beres. Kalau mereka betul-betul haji di sana, bukan hanya menghafalkan manasik haji, tapi manasik makna haji, bukan hanya ritualnya. Pulang-pulang mereka 0,001% aja itu akan membawa perubahan yang besar. Tapi kan nyatanya puluhan tahun kita kirim jamaah haji ke sana, pulang-pulang ya gak bawa apa-apa. Gelar hajinya palsu. Sepalsu oleh-oleh hajinya. Karena oleh-oleh hajinya bukan beli di Tanah Suci, di Tanah Abang. Sebelum berangkat dia sudah beli oleh-oleh. Ada banyak jamaah haji Indonesia itu sebelum berangkat dia sudah beli oleh-oleh di Tanah Abang. Dia itu berhaji itu kan untuk menghilangkan kesyirikan ya. Labbaika la syarikalah. Ya Allah, aku berkunjung kepadamu dan hilang kesyirikan di dalam hatiku. Tapi beli oleh-oleh haji sebelum berangkat haji itu kan kesyirikan. Karena Anda yakin bahwa Anda akan hidup setelah haji. Anda seolah-olah lebih tahu dari Allah bahwa wah saya pasti balik nih. Seolah-olah Anda pasti berangkat haji dan pulang lagi. Seolah-olah Anda tidak akan ada kemungkinan mati di Tanah Suci, mati di pesawat, mati pas pulang, mati pas ini, pas itu. Enggak, yakin. Sehingga oleh-olehnya disiapkan. Optimis iya. Tapi kan tidak sampai tapal batas yang begitu ya. Karena gini, begitu juga kekuatan kaci itu kan orang banyak bilang husnudzon. Don itu di Al-Quran ya oke. Karena kata Al-Quran inna ba'daddzonni ismun. Sesungguhnya sebagian dugaan itu dosa. Sebagian dugaan yang lain itu tidak apa-apa. Bahkan positif. Kalau dugaannya berada pada frekuensi sebagai kewaspadaan. Tapi kalau tanpa bukti dan bukan dalam konteks kewaspadaan, maka dia disebutnya suudzon. Dan KC itu mencoba menghilangkan itu. Karena ruang-ruang digital sekarang itu seringkali membuat kita itu terjebak pada pada dugaan-dugaan. Orang bisa benci orang lain yang bahkan tidak pernah dia ketemu dengan orang itu atau bahkan tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan orang itu. Kita kadang tuh lihat di media sosial, satu orang kita slide. Bajingan orang ini. Padahal gak pernah ketemu loh. Kita bisa bilang, wah bajingan orang ini. Maka ruang-ruang seperti ini itu kan untuk menghilangkan itu, dugaan-dugaan itu. Karena ruang digital yang semu itu membuat kita seolah-olah itu ruang nyata. Sehingga kita gak pernah ketemu Abdur, kita udah mempredikasi Abdur. Oh Abdur itu begini, begitu. Oh Abdur itu alim karena jenggotnya panjang sekali misalnya. Anda tidak kenal Abdur. Abdur ini kan sudah mempredikasi dirinya tadi Nuaiman. Nuaiman itu pemabuk. Yang mencintai nabinya. Sehingga Abdur kayaknya pemabuk iya. Mencintai nabinya apa iya. Jadi KC mencoba menghilangkan itu. Saya ingat dari dulu KC itu bahkan melarang untuk ditampilkan melalui YouTube agar orang hadir, merasakan bahwa inilah saudara-saudara Anda.
Anda menemukan jaringan baru di sini, kenalan baru, ilmu baru yang Anda dapatkan delivery-nya secara langsung, yang itu berbeda dengan delivery yang tidak secara langsung. Dan pada akhirnya 25 tahun itu bagi saya adalah sesuatu yang spesial. Karena itu Nabi Muhammad menikah 25 tahun. Orang menyebutnya 25 tahun itu berbeda dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau dalam filsafat ada satu tokoh namanya Heidegger yang berbicara panjang lebar tentang eksistensi waktu. Dia menulis satu buku yang diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris, judulnya Being and Time. Bahwa waktu itu bagi Heidegger adalah bukan apa yang ada di kalender atau apa yang ada di jam. Tapi waktu itu adalah apa yang ada di pikiran kita. Sehingga kadang orang itu, waktu bisa terasa panjang, waktu itu bisa terasa pendek. Anda kalau bahagia, waktu itu terasa pendek. Anda kalau sedih, waktu itu terasa panjang. Anda kalau di pengajian, itu terasa lama sekali. Tapi kalau di acara-acara yang penuh dengan kemaksiatan, kok udah habis waktu nih gitu. Karena waktu itu soal kesadaran. Bukan soal detik, bukan soal kalender. Buktinya ya kalender kan ada kalender Masehi, Hijriyah, kalender Tionghoa, kalender Jawa, dan lain sebagainya. Karena itu gak ada kalender Madura tuh. Kayaknya orang Madura, waktu itu kesadaran bagi orang Madura itu. Jadi, maka waktu itu soal kesadaran. Biasanya dicontohkannya begini. Waktu itu akan berubah ketika Anda nganterin ibu Anda yang sedang kena serangan jantung di ambulans. Setiap detik waktu itu akan berarti bagi Anda. Dan kita sekarang seringkali menjalani waktu yang Heidegger menyebutnya waktu yang otentik. Islam menyebutnya waktu yang berkah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jalani hari-harimu seolah-olah besok kamu akan meninggal. Sehingga kamu akan betul-betul mengisi detik demi detikmu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kamu tahu, besok saya akan meninggal. Sehingga waktunya menjadi bermanfaat, menjadi berkah, menjadi otentik dalam filsafat. Nah, 25 tahun itu waktu yang panjang. Dan hidup itu adalah soal mencari momentum. Bagi saya 25 tahun itu adalah momentum. Karena itu 25 tahun kita berharap ini dijadikan titik kesadaran, bukan hanya titik angka. Bahwa kita udah 1/4 abad loh duduk di sini, diskusi, tertawa, bahagia, sedih, kehujanan, kepanasan, capek, asam urat kambuh kayak Hensa. Kayaknya udah lurusin kaki terus dari tadi. Jadi mari kita jadikan ini bukan hanya angka, mari kita jadikan ini sebagai momentum. Karena hidup itu bagi saya adalah soal mencari titik. Maka temukanlah momentum itu, titik waktu itu untuk kita grow up. Kita tumbuh bersama, perlahan ataupun cepat, besar ataupun kecil. Yang terpenting apa yang kata Abdul Radi, yang penting tumbuh aja dulu. Jadikan 25 tahun ini momentum, bukan hanya angka, bukan hanya, udah keren ya 25 tahun. Hebat ya KC 25 tahun. Enggak. Tapi ini titik momentum. Karena kalau kita tidak cepat dan tidak kunjung menemukan titik momentumnya itu, khawatirnya Tuhan yang memaksa kita untuk bertemu dengan titik itu. Sehingga berapa banyak orang yang akhirnya berubah hidupnya menjadi lebih baik karena Tuhan memaksa dia bertemu dengan titik itu. Misalnya karena ibunya meninggal, karena dia ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, ayahnya meninggal, putus dengan pacarnya, kemudian di DO dari kuliah dan lain sebagainya. Akhirnya dia, kayaknya saya harus berubah. Maka daripada Anda bertemu dengan titik dalam kondisi Anda belum siap dan kondisinya Anda dipaksa untuk berubah, maka orang yang baik dalam Al-Quran adalah orang yang mengendalikan waktunya. Orang yang wal asri, yang demi waktu, sehingga kemudian dia terus berubah menjadi lebih baik. Karena itu 25 tahun bagi saya itu berbeda dengan 24 tahun, berbeda dengan 26 tahun. Dia adalah satu titik kesadaran, satu momentum yang jangan sampai
momentum ini terlewatkan untuk kita tumbuh kesadarannya menjadi pribadi baru yang jauh lebih baik. Karena kalau 25 tahun saja sebagai satu momentum tidak bisa mengubah Anda, maka percayalah waktu-waktu ke depan sulit Anda untuk menemukan momentum lagi guna berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu mari kita jadikan 25 ini bukan angka, tapi kesadaran, satu titik untuk pulang dari sini sebelum sholat subuh, sholat fajar dulu. Ya, jadi sebelum sholat subuh itu sholat fajar Anda, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena kata Nabi Muhammad, itu adalah seperti Anda memiliki dunia dan seisinya bahkan lebih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ingin Anda keluar rumah, itu dengan mentalitas Anda sudah punya dunia dan seisinya. Sehingga kalau gagal hari itu mencari dunia, Anda gak putus asa. Kalau dapat dunia hari itu, Anda gak sombong. Karena mentalitas Anda adalah mentalitas orang yang sudah punya dunia dan seisinya. Karena ingat, semua itu kan soal kesadaran itu. Makanya ayah saya bilang, kalau pengen sesuatu, itu jangan kredit. Kredit bukan sesuatu yang haram, tapi jangan kredit kata ayah saya. Apalagi pinjol, apalagi judol, tolol. Karena kenapa? Karena kata ayah saya, kalau kamu kredit, kamu akan memiliki sesuatu saat mentalmu tidak di situ. Anda kredit HP, berarti kan Anda punya HP saat mental Anda belum di HP. Sehingga minimal katrok, maksimal sombong. Orang yang mobilnya, HP-nya kredit, itu tantangannya adalah gimana dia punya mentalitas di HP dan mentalitas di mobil. Karena Anda punya dulu, baru bayar. Mentalitas Anda masih belum di sana, tapi Anda sudah punya itu. Sehingga ya maksimal sombong, minimal norak. Minimal norak tuh. Orang yang HP-nya kredit biasanya norak tuh. Sehingga karena itu, mari kita bangun kesadaran mental itu di 25 tahun ini. Semoga kita pulang dari sini membawa sesuatu yang lumayan besar. Syukur-syukur bisa lebih besar. Syukur-syukur resonansinya bukan hanya di diri kita, tapi harus dimulai dari diri kita untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena pada titik ini Rasul sangat universal dan sangat tegas mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia kata Rasul. Rasul gak bilang sebaik-baiknya muslim, tapi kata Rasul sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan bagi manusia lain. Itu mungkin, terima kasih.